Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, hari ini tanggal 30 Desember ya, jadi ini untuk besok Senin. Senin berarti udah tahun 2020 Senin ya, Senin berarti tanggal 2 Januari ya, tahun depan, berarti ini analisa kita untuk tahun depan. Langsung saja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini harganya masih di situ-situ aja. Ini sempat mencoba breakout ya, sempat mencoba naik di atas 6874, cuman gagal breakout di atas itu. Jadi harganya turun ya, secara keseluruhan minus 0,14% untuk IHSG hari ini, masih konsolidasi sedikit di bawah resistennya. Kira-kira untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 30 Desember. Untuk IHSG secara keseluruhan untuk asingnya masih lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk asingnya hari ini net sell di saham Bank BRI. Walaupun sahamnya naik, untuk asingnya keluar cukup banyak ya. Hari ini paling banyak keluar untuk asingnya di saham Bank BRI, net sell 211,2 M. Kemudian disusul Astra, Telkom, BBCA, asingnya juga net sell. Ini untuk nominalnya kita bisa lihat barang-barang, dan yang paling banyak dibeli asing hari ini ada saham Bank BTN, Bank Mandiri, UNTR, Buka, Mika ya. Cuma nominalnya nggak sebanyak asing keluar hari ini. Jadi untuk hari ini asingnya masih net sell di indeks IHSG ya. Yang paling liquid sih untuk hari ini Bank BRI. Hari ini untuk valuasinya lumayan nih, 97,8 M ya, cukup liquid untuk valuasi transaksi Bank BRI. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini IHSG gimana ya? Ya, semoga aja bisa breakout ya. Kalau masih cenderung sepi untuk IHSG dan asingnya masih cenderung keluar, mungkin harganya masih konsolidasi di bawah 6874 ya, masih di dekat-dekat area resisten. Semoga aja enggak ke area sini lagi ya, soalnya besok kan udah Januari, udah nggak window dressing, masa juga nggak Januari effect. Jadi kita lihat aja minggu depan apakah asingnya masih terus jualan atau enggak ya. Ya biasanya sih buat patokan lihat aja indeks global. Kalau indeks global seperti indeks-indeks US itu hijau, indeks Nikkei, Hang Seng itu hijau, itu biasanya untuk IHSG juga hijau ya besok Senin. Tapi kalau indeks global cenderung merah ya ada kemungkinan untuk IHSG ya harganya di area sini-sini aja. Oke, itu untuk IHSG ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham yang pertama, Bank BRI, yang hari ini naik 1,44% ke level 4.940. Jadi untuk Bank BRI hari ini open langsung naik ya, untuk candlenya cukup bagus sih. Cuman asingnya keluar lumayan banyak, kira-kira siapa yang naikin untuk hari ini? BBRI asingnya net sell 211 M, dan secara keseluruhan untuk hari ini BBRI BBRI hari ini tanggal 30 Desember secara keseluruhan ada OD ya. OD hari ini masuk lagi 526 M, cukup banyak ya. Dan untuk OD ini masih OD lokal ya. Kita tahu kalau OD lokal itu yang paling banyak ngumpulin untuk saham Bank BRI untuk beberapa waktu terakhir ini. Dari tanggal 1 Desember udah net buy 1,1 triliun ya. 1,1 triliun, 1,19 triliun ya, banyak sekali. Jadi untuk saham Bank BRI ya bisa dikatakan lokalnya ada yang akumulasi ini COD, dan untuk asingnya juga kalau kita cek itu sebagian masih masuk sih di saham Bank BRI. Cuman untuk hari ini net sell 200-an M ya. Hari ini tanggal 30 Desember. Untuk asingnya yang masuk ada AK, net buy 118 M, DX, CS. Dan untuk yang keluar untuk hari ini di saham Bank BRI ada ZP, KZ, BK, RX ya untuk asingnya. Tapi ini OD masih terus masuk ya. Jadi untuk Bank BRI
cenderung diakumulasi oleh OD broker lokal ya. Mudah-mudahan aja untuk saham Bank BRI besok bisa breakout di atas 4970 ya. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau diamankan mungkin sebagian profitnya besok bisa pertimbangkan aja area sini apakah bisa breakout atau tidak ya. Soalnya udah dari tanggal 30 November untuk saham Bank BRI itu mencoba breakout di atas 5.4980 ya. Cuman gagal terus. Ya ini aja buat patokan selama belum bisa breakout di atas 4890 berarti untuk Bank BRI masih cenderung konsolidasi di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau untuk lihat transaksi hari ini sih cenderung diakumulasi OD ya, cukup banyak juga untuk OD-nya masuk 526 M. Dia ada kemungkinan kalau besok OD belum jualan untuk harganya ya mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya ke area resisten ini. Tinggal perhatikan saja level 4980 untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, tetap disclaimer untuk support terdekatnya ya di sini. 4870 masih jadi support terdekat Bank BRI ya, breakdown di bawah itu ya, supportnya di 4760. Oke, itu untuk saham Bank BRI, bisa breakout di atas 4980, bisa naik lagi lebih tinggi. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini juga turun. Ya, masih konsolidasi. Jadi untuk saham BRIS secara keseluruhan hari ini close di harga penutupan yang kemarin ya. Tadi itu open gap atas sempat naik. Untuk saham BRIS hari ini opennya di sini open di 1295 ya. Jadi sempat mencoba breakout cuman turun lagi nyentuh resisten dan nyentuh supportnya ya. Jadi untuk saham BRIS hari ini secara keseluruhan masih berada di zona konsolidasinya antara 1270 sampai 1300 ya. Jadi belum berhasil breakout di atas 1300. Kira-kira besok Senin gimana kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini untuk BRIS secara keseluruhan tanggal 30 Desember untuk aslinya net B 642 juta aja. BRIS BRIS. Untuk BRIS hari ini yang masuk ada CC dan CS. Yang untuk CS-nya ini CS versi asing. Ya, untuk CS-nya CS asing dan untuk CS asing ini 100% transaksinya buy di saham BRIS ya, tidak melakukan selling sama sekali. Kemudian untuk aslinya yang jualan dari ada BKCC ya, berarti untuk BRIS aslinya net buy dan untuk lokalnya ada CC yang masuk 5,6 M ya, CC lagi ini ya. Kalau kita cek dari tanggal 19 yang pegang barang paling banyak untuk berisi PD ya. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ya kalau masih gimana ya untuk saham BRIS mungkin kalau bisa breakout di atas 1300 ya baru bisa naik lagi soalnya hari ini cuma lewat aja. Pastikan breakout ya misal udah lewat di atas 1300 dan ada yang jaga harga di area sini ya itu ada kemungkinan breakout untuk BRIS besok Senin ya. Dan untuk harga saat ini setelah reg isu harusnya sentimennya tambah bagus soalnya dapat tambahan modal ya untuk saham BRIS ini. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Untuk support terdekatnya sih di sini 1270. Semoga aja nggak jebol di bawah ini ya untuk besok Senin. Menurut saya paling kalau untuk transaksinya nggak terlalu rame-rame banget harganya ya masih berada di range konsolidasinya di area sini. Kalau nggak konsolidasi malah cenderung naik. Kalau menurut saya untuk saham BRIS soalnya untuk koreksinya itu udah lumayan dalam untuk saham BRIS. Ya. Dan ini juga saham yang memonopoli perbankan syariah ya di Indonesia. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Paling kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Buat antisipasi aja supportnya di area sini 1270 ya. Atau ya buat lebih bagusnya sih di dekat-dekat sini. Harga terendahnya pas tanggal berapa ini? 28 Desember ya. Di 1255 ya, antara range 1255 sampai 1275. Mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan area situ. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini tadi sempat naik cukup tinggi ya untuk saham Arto. Naik secara keseluruhan hari ini ditutup surplus 5,98%. Tadi sempat ke area sini untuk saham Arto.
ke area 3860 ya, kira-kira besok gimana. Jadi untuk saham Arto kita cek dulu ya untuk transaksi hari ini. Arto hari ini secara keseluruhan untuk aslinya netbuy 1,6 M ya, hasilnya netbuy 1,6 M. Kemudian apakah disertai dengan akumulasi? Untuk Arto hari ini secara keseluruhan ada BB ya yang akumulasi 25,7 M. Dan BB-nya ini BB lokal sih ya, BB lokal seperti akumulasi oleh BB versi lokal untuk Arto hari ini. Untuk asingnya IU, ZP, YU yang keluar, IU, ZP yang masuk ada KI, BK, AK, CC ya. Kalau lihat transaksi hari ini BB itu ya hampir 100% buy ya, enggak 99 ya ini. Hampir 100% transaksi BB di saham Arto itu buy, soalnya untuk valuasinya itu 25,8 M dan net buy 25,7 M. Kemungkinan sih ini yang bikin Arto hari ini naik cukup tinggi ya. Dan untuk BB AVG buy-nya hari ini di harga 3.733 ya, 3733. 3733 berarti floating loss untuk BB ya. Dan menurut saya untuk saham Arto saat ini sih udah lumayan di bottom ya untuk harganya. Dan kenapa kok nggak naik-naik, mungkin ya, mungkin soalnya ada cukup banyak ya retail yang nyangkut di area 10 ribuan AVG-nya dan masih hold ya. Kemungkinan sih itu mungkin kalau ya kita tunggu aja waktu, kita tunggu aja. Kemungkinan sih untuk saham Arto sekali digoreng untuk harganya 1, 2, 3 kali digoreng untuk harganya mungkin bisa ke area 4 ribuan ke atas ya. Misalnya sekali naik itu untuk saham Arto lumayan tinggi. Sekali naik. Seperti pas ini kan tanggal 13 sekali naik tinggi, cuman koreksi lagi. Ya itu aja untuk saham Arto ya. Kemudian untuk besok, kalau ya transaksi hari ini sih ada kemungkinan mungkin naik dulu di awal market, mudah-mudahan sih seperti itu. Buat pertimbangan aja, support resistennya di area di sini ya. Ini sih pas di area resisten, dan resisten selanjutnya di harga tertingginya saat ini di area 3840. Kita lihat aja besok Senin apakah bisa breakout di atas 3840 atau enggak. Kalau bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik lebih tinggi untuk saham Arto ya. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Kalau mau entry misal besok dibuka awal-awal itu langsung merah, untuk saham Arto kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan dekat-dekat 3520 ya kalau ada yang cek harga. Kalau nggak ada yang cek harga ya mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Arto ya. Ini analisa untuk trading harian aja. Jadi untuk swing atau invest ya bisa dianalisa lebih dalam lagi. Oke, itu untuk saham Arto. Buat patokan sih area ini aja untuk besok. 3840 ini area resistennya, dan supportnya kalau besok langsung dibuka merah, supportnya ada di 3520. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham Goto ya, dan untuk hari ini saham Goto ARB hari ini ya. ARB ke harga 91, kira-kira besok gimana untuk saham Goto? Apakah hari ini udah ada yang nampung? Coba kita cek untuk transaksinya. Hari ini di saham Goto aslinya net sell ya, net sell 7,8 M. Sebenarnya aslinya keluar nggak terlalu banyak ya. Hari ini 7,8 M untuk sekelas Goto. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Goto, Goto hari ini tanggal 30 Desember secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya lebih banyak yang keluar ya. MG, YU, CP, CC net sell, dan yang masuk yang nampung paling banyak itu ZP. ZP di sini ZP asing sih ya yang masuk. ZP asing masuk 26,7 M, dan untuk ZP asing ini malah cenderung 100% transaksinya buy ya hari ini di saham Goto. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk valuasi ZP asing hari ini di Goto itu 26,7 M dan net buy 26,7 M. Selain ZP untuk aslinya yang masuk ada AKKZ ya, dan yang keluar itu masih CC, YU, BK. CC keluar terus di saham Goto. Coba kita cek dari Senin kemarin aja, dari tanggal 26 Desember untuk CC-nya udah net sell 186 M, kemudian BK net sell 56 M, YU net sell 23 M ya. Mereka yang cenderung keluar di saham Goto
dalam 1 minggu terakhir ini, dan yang masuk ada AK, CS, KZ, ZP. CC ya, emang di distribusi CC kalau kita cek secara keseluruhan dari kemarin Senin tanggal 26 Desember itu yang paling banyak keluar itu CC 179M. Mungkin untuk saham Gotoh kalau CC-nya udah nggak distribusi, untuk sahamnya mudah-mudahan mulai ribuan lagi aja ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Kalau lihat transaksi hari ini yang jadi market maker utamanya siapa? Hari ini tanggal 30 Desember, setelah keseluruhan market maker utamanya MG. MG-nya net sell 22,4M ya. Untuk valuasi MG hari ini 120,5M. Jadi market maker utama hari ini di saham Gotoh MG net sell tapi 22,4. Kalau kita cek untuk transaksinya di pasar nego untuk saham Gotoh nggak terlalu rame ya untuk hari ini. Yang paling gede valuasinya itu XL 1,3M, tapi untuk XL dapat Gotoh, saham Gotoh di pasar nego ya di harga Rp2 lagi sebanyak 3,4 juta lot ya. Cuma di sini ada yang beli di harga 254 ya. Siapa ini yang beli? BQ ya. BQ beli saham Gotoh di pasar nego dengan harga Rp254 ya, sebanyak 62 lot, nggak terlalu banyak ya. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini untuk Gotoh gimana ya? Sebenarnya distribusinya ya nggak banyak banget sih ya untuk saham Gotoh itu untuk hari ini, dan harganya ARB, dan ini juga pas di harga penutupan pas tanggal 28 Desember dan 27 Desember, jadi bisa dikatakan ini area supportnya. Jadi kalau besok langsung merah ya mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau ya menurut saya nggak menutup kemungkinan untuk saham Gotoh bisa naik lagi ya kalau langsung hijau, tapi kalau langsung merah ya wait and see aja dulu, tinggal lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah ya kalau mau entry bisa deket-deket 81 ya, soalnya kalau kita cek waktu itu pas selama lockupnya dibuka ya untuk transaksi di pasar nego itu untuk AVG-nya itu yang ya rata-rata di atas 80-an. Jadi kalau mau entry di harga 81 itu menurut saya ya cukup aman ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok Senin sih lihat aja di awal market apakah langsung merah atau hijau. Misal kalau langsung merah kemudian bisa breakout lagi di atas 91 ya, itu kalau mau spekulasi buy cukup bagus ya. Kalau merah dikit langsung hijau gitu, balik lagi di atas 91 itu kalau mau spekulasi buy. Oke, itu untuk saham Gotoh, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Ini sih pas di area support. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini naik. Untuk Telkom naik tadi itu. Oh, turun ya. Ini berarti tadi menjelang close market turun, soalnya tadi saya lihat Telkom itu untuk harganya pas di 3.800 ya, saya lupa sesi 2 kayaknya. Jadi untuk saham Telkom hari ini turun ya, menjelang close market harganya ditarik turun. Close di 3750, kira-kira besok gimana untuk saham Telkom untuk besok Senin ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Telkom hari ini tanggal 30 Desember, asingnya masih net sell 76M. Telkom ya, TLKM hari ini tanggal 30 Desember secara keseluruhan ada BB masuk 42M ya. Jadi kemungkinan sih tadi yang naik ya sampai ke level 3.800 itu kemungkinan BB ya, soalnya untuk BB hari ini masuk paling banyak. Dan AVG buy-nya untuk BB hari ini di 3787. 3787 floating loss ya, jadi untuk BB hari ini floating loss, dan untuk BB-nya ini BB versi lokal sih. BB versi lokal 100% transaksinya buy, ini tidak melakukan selling sama sekali. Valuasinya 44,3M dan net buy 44,3M ya. Selain BB untuk lokalnya yang masuk ada OD, dan asingnya yang keluar ini cukup banyak ZP, RX, AK, CS ya. Kemungkinan sih ini yang bikin
Telkom turun asingnya. Kemungkinan untuk besok ya perhatikan aja level ini untuk supportnya kalau mau entry ya bagusnya dekat-dekat 3690. Kemungkinan untuk harganya ya masih berada di range konsolidasinya antara 3860 sampai 3820. Tapi untuk harga saat ini mungkin kalau tujuannya untuk investasi mas lumayan berani ya kalau mau nyicil, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk Telkom bisa mulai rebound lagi mungkin setelah breakout di atas 3820. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham MTEL yang hari ini ditutup surplus ya, naik. Untuk saham MTEL setelah keseluruhan hari ini naik cukup tinggi 800. Kalau secara teknikal ini berhasil breakout ya, berhasil breakout di atas 798. Tapi untuk saham Telkom ini ditarik naiknya itu pas close market ya. Ini mengingatkan kita waktu itu pas saya lupa ya, kayaknya menjelang buyback-nya berakhir untuk saham MTEL ini emang kadang seperti ini. Jadi ditarik naiknya itu pas close market ya. Dan hari ini seperti ini ya sedang terjadi, ditarik naik pas close market. Kira-kira besok gimana? MTEL. Ya ini kan ditarik naik pas close market. Untuk harga bidnya masih di 770, overnya langsung ke 800. Jadi langsung ditarik naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham MTEL. MTEL hari ini aslinya net sell 13M ya, aslinya net sell 13M. Secara keseluruhan untuk hari ini di saham MTEL siapa yang naikin? MTEL. Untuk MTEL hari ini tanggal 30 Desember secara keseluruhan SQ ya, hari ini diakumulasi oleh SQ. SQ-nya net by 33,3M. Valuasinya 34, jadi untuk SQ ini cenderung invest ya, sepertinya di saham MTEL, dan yang keluar itu ZP, ODIP. RX-nya gimana hari ini? RX masih masuk sih, cuman nggak terlalu banyak. 959 juta aja. Dan kalau kita cek di tanggal 26 untuk MTEL ini RX yang masuk paling banyak kalau nggak salah. Itu untuk saham Medco. Ya, SQ RX ya, dan untuk SQ baru masuk baru-baru ini kayaknya. Hari kita ini cek masih konsolidasi di situ-situ aja. Untuk sampai harganya ya tanggal 29 masih berada di range ya, di sini nggak ada SQ kan, berarti untuk SQ baru masuk hari ini. 1720. Kalau lihat transaksinya sih kira-kira besok buat gimana besok, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Senin ADMR buat patokan aja mungkin ya. Aslinya net sell kalau langsung merah 2,4M ya, untuk aslinya net MTEL, sell ADMR ya, berarti kemungkinan besok kalau untuk menurut saya support paling di terdekatnya situ sih aja. kalau untuk saham MTEL close di Masih harga berada 800 ya, di support area terdekatnya situ aja. 795 ya. Hari ini tanggal Lihat aja 29 area sini Desember kalau untuk besok ADMR secara keseluruhan opennya itu masih di bawah akumulasi oleh lokal ini 795 ya, mending CC wait aja dulu, tapi KI tetap lokal ya, CC disclaimer kalau masuk ada yang mau 9,8M. masuk di saham MTEL ya, bagusnya kalau mau masuk untuk saat ini sih ya aslinya dekat-dekat yang jualan ada 765 ya. RX, CC, Tadi KZ. sih Jadi kemungkinan untuk saham di awal market ya harganya masih di area sini aja, kalau mau spekulasi buy 765, bagusnya dekat-dekat 770 ya. 1635 ya, kalau di tengah-tengah seperti ini ya baru Oke, itu aja untuk saham itu untuk ADMR saham ya. MTEL untuk saat ini sih ya support terdekatnya di 795, tapi kalau besok misal masih naik untuk saham MTEL, besok Senin masih naik ya, resisten selanjutnya ada di 835. Oke, itu untuk saham MTEL ya, tetap disclaimer. Jadi kalau mau entry bagusnya dekat-dekat ya antara 765 760. Untuk saat ini sih ada situ yang cukup bagus untuk entry di saham MTEL ya. Tapi kalau langsung naik kan ya bisa ke arah sini, soalnya untuk saham MTEL ini ya kalau dari awal IPO sampai sekarang sih cenderung masih diakumulasi oleh CC ya kalau nggak salah. Oke, itu untuk saham MTEL, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Bayan ya, yang hari ini naik untuk saham Bayan, cuman nggak terlalu banyak. 1,33% ke level 21.000 ya. Tadi itu sempat turun sih. Sempat turun sampai ke area 19.900-an, tapi ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi Bayan hari ini tanggal 30 Desember. Asingnya net sell 6,2M, asingnya net sell, masih net sell. Memang net sell terus ya di saham Bayan ini untuk asingnya. Bayan hari ini yang naikin siapa? Apakah disertai dengan akumulasi secara keseluruhan? Untuk Bayan ini kita bisa lihat bareng-bareng, ini dari tanggal 26 ya. Dan ini tanggal 30
Ada ZP ya yang masuk 16,7 M, kemungkinan sih ini yang bikin bayan hijau ya, dan ZP-nya ini ZP versi lokal sih ya. ZP lokal masuk 15,7 M net buy. Kalau kita cek di tanggal 26 untuk ZP net buy 23. Jadi cenderung ditampung oleh ZP untuk sampaian ini. Cuma secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng LC, DP, YU keluar lumayan banyak. Jadi secara keseluruhan dalam 1 minggu terakhir ini di sampaian cenderung didistribusi ya. Walaupun untuk hari ini ada ZP yang masuk cukup banyak. Untuk ZP-nya AVG buy-nya hari ini di harga 20.904. 20.900. Floating profit cuman nggak terlalu banyak ya. Dan kemungkinan untuk besok Senin, kalau menurut saya untuk saham Bayan kalau besok Senin paling ya harganya masih, kalau nggak konsolidasi malah bisa turun ya. Soalnya untuk Bayan gimana ya? Ya kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat sini 18.500-an ya kalau ada yang jaga harga. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih nanggung atau nunggu breakout aja kalau masih bisa breakout ya di atas 22.125. Cuman untuk harga saat ini sih lumayan tinggi. Kalau yang masih berani di sampaian ya monggo. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk sampaian, untuk supportnya masih di 18.500-an ya. Untuk resistennya di 22.175. Nah, selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini naik langsung. Jadi untuk saham Adaro naik hari ini naik 1,32% ke level 3.850 ya. Apakah mau nutup gap yang di area sini? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro. Untuk aslinya apakah masih net sell? Ya, untuk aslinya masih net sell 18 M ya untuk hari ini di saham Adaro. Aslinya net sell, masih net sell. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya di saham Adaro udah net sell 249 M ya, ini dalam 1 minggu terakhir. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Adaro tanggal 30 Desember secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP sih, cuman ZP-nya ini ZP asing ya. Hari ini ZP asing masuk, berarti baru masuk hari ini ya untuk ZP. Kalau kita cek dari tanggal 26 ya, berarti untuk ZP baru masuk hari ini di saham Adaro ya dalam 1 minggu terakhir ini. Hari ini untuk aslinya yang masuk paling banyak ZP, net buy 61 M, dan yang keluar ada AK, BK, BP, KZ, RX ya. Secara keseluruhan untuk Adaro untuk aslinya masih net sell. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sih ya ada kemungkinan mungkin hijau dulu ya di saham Adaro, mungkin nutup gap yang udah floating profit. Kalau mau taking profit bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini 3.900-an ya, 3.900-an 10, karena untuk saham Adaro kalau besok mau nutup gap ya ke arah sini dulu 3.900-an. Oke, itu untuk saham Adaro. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya sih masih di 3.740 ya untuk hari ini. Setelah keseluruhan cenderung ya ada yang akumulasi ini sih ZP asing. MG ZP-nya juga masih net buy ya, jadi mungkin di awal market hijau dulu untuk saham Adaro. Mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham BSSR. Yang hari ini untuk saham BSSR naik tipis 1,40% ke level 4340 ya. Kira-kira besok gimana untuk saham BSSR? BSSR. BSSR hari ini apakah masih sepi? Setelah keseluruhan aslinya net sell ya, aslinya net sell 3,2 M hari ini di saham BSSR, walaupun naik aslinya keluar ya. Di BSSR hari ini tanggal 30 Desember setelah keseluruhan juga belum
terlalu rame, cuman lebih rame dibandingkan yang kemarin ya. Hari ini yang masuk di saham BSSR ini kita bisa lihat bareng-bareng ada ACC, XI, NI, EP, PD, XL ya. Dan ini broker-broker yang paling banyak, yang cukup banyak retail make ya. Jadi perlu hati-hati. Dan untuk saham BSSR itu kalau cenderung didominasi oleh retail yang masuk itu untuk harganya cenderung bergerak slowdown ya, perlahan seperti itu. Kalau untuk hari ini yang keluar ini BK, YP, AK, OD, DX ya, broker-broker ini yang keluar malahan ya. Jadi agak ngeri, ya bukan ngeri ya. Ya kurang menarik sebenarnya untuk BSSR saat ini ya. Ini menurut saya, tapi tetap disclaimer buat teman-teman yang minat entry di saham BSSR ya. Resistennya di sini di 4540 ya. Ini resistennya kalau besok masih naik ya, tapi menurut saya paling harganya untuk besok kalaupun naik ya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Pak, range pergerakan untuk BSSR besok Senin ya. Kemungkinan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham BSSR menurut saya paling harganya masih konsolidasi ya. Kalau merah ya nggak dalam-dalam banget, kalau naik juga nggak tinggi-tinggi banget. Oke, itu untuk saham BSSR. Kita lihat aja besok. Coba kita cek dari kapan ya? Dari sini, dari ARB, dari tanggal sini aja, dari tanggal 16 Desember. Di atas ya, dari tanggal 16 Desember, kira-kira gimana? Siapa yang pegang barang paling banyak di saham BSSR dari tanggal 16 Desember? Ini yang pegang paling banyak XI, OD, NI, XL ya. Yang keluar AK, BK, YP ya. Jadi yang pegang barang paling banyak yaitu broker-broker yang kebanyakan dipakai oleh retail ya. Jadi sebenarnya kurang menarik untuk entry di saham BSSR saat ini ya. Paling harganya masih konsolidasi di bawah kalau menurut saya. Tapi kita lihat aja besok Senin ya. Ini hanya analisa aja, perkiraan. Nah, selanjutnya kita cek saham S Hardware yang hari ini naik. Oh, turun ya. Close di harga penutupan yang kemarin tadi sih sempat naik. Saya lihat itu waktu tadi running trade ke area 500-an untuk level tertinggi 510 jadi ditarik turun lagi. Setelah technical ini masih berada di zona konsolidasinya ya untuk saham S Hardware di range area 488 sampai 514 ya, 514 itu area resistennya, dan untuk supportnya ada di 488. Kira-kira besok Senin gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham S Hardware untuk asingnya net sell 6,7 M, asingnya net sell ya. S Hardware hari ini tanggal 16, hari ini tanggal 30 Desember untuk saham S Hardware secara keseluruhan yang net buy sama net sell ini hampir balance ya. Yang masuk ZP, BB, AK cukup bagus untuk broker-brokernya ya, yang keluar YU, CC, ZGR. Untuk aslinya yang keluar paling banyak YU, yang masuk ada ZP dan AK. Oh, berarti ya ini dari tanggal 26 ya, pantas ya. Dan ini untuk saham S Hardware kita cek dari tanggal hari ini ya. Tadi kan kita cek salah, tadi belum diubah, tadi dari tanggal 26. Untuk hari ini S Hardware aslinya net B 3,5 M ya. Aslinya net B hari ini di saham S Hardware net B 3,5 M ya. Dan yang masuk untuk aslinya ZP, AK. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan menurut saya besok paling harganya akan konsolidasi dulu di range area 388 sampai 514 ya. Bisa berikut di atas 514 baru bisa naik. Mungkin kalau yang minat entry di saham S Hardware buat spekulasi buy ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah supportnya mungkin di 480 atau disesuaiin aja ya. Oke, itu untuk saham S Hardware. Untuk skenario-nya sih kalau menurut saya ya ini entah benar atau enggak, kita lihat aja ke depannya harganya akan konsolidasi dulu habis itu naik. Oke, itu untuk saham S Hardware, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Pada yang hari ini cukup liquid ya untuk harganya ARB. Tadi sempat naik di awal market itu langsung naik ke area 310 langsung dibanting ARB ya. Jadi untuk saham Pada hari ini close di harga ARB. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya? Apakah besok ada yang nampung untuk saham Pada? Pada hari ini aslinya net sell 720
8 juta. Isinya net sell untuk saham Pada. Pada hari ini tanggal 30 Desember secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang cenderung didistribusi oleh XA net sell 1,3 M ya. Dan market maker utamanya hari ini YP, XA, CP. Untuk YP-nya sih net buy sih masih 888 juta aja ya. Dan mereka juga cenderung scalping di saham Pada dan di harga saat ini sebenarnya terlalu beresiko ya kalau mau entry nyupet mengingat untuk saham Pada ini market cap-nya juga nggak terlalu gede. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Pada gimana? Untuk Pada hari ini yang ngantri di harga overnya lumayan banyak 47.000 lot. Jadi mungkin di awal market itu ada kemungkinan open gap bawah untuk Pada ya. Kemungkinan open gap bawah apakah ada technical rebound atau enggak ya tergantung market makernya besok. Kalau kita cek dari tanggal 21 Desember kemarin kan ya market makernya cenderung scalping. 21 Desember untuk saham Pada CC ya ini kan nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget. Jadi mungkin untuk saham Pada ada kemungkinan besok open gap bawah. Semoga aja nggak ARB ya. Tapi kalau ARB coba kita hitung untuk harga ARB-nya kalkulator 254. Kalau besok ARB untuk saham Pada akan ke area 238. 238 di arah sini. Ya, di arah sini. Di harga pembukaan pas tanggal 29 Desember. Jadi kalau besok ARB untuk saham Pada ke 238 ke arah sini, perhatikan aja level ini untuk besok ya. Oke, itu untuk saham Pada. Kalau mau spekulasi buy, entry pun agak beresiko, mending cari saham yang lain. Kalau yang belum punya ya. Oke, itu aja untuk saham Pada, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini juga ARB setelah kemarin di HK ya sama ZP dan M. Hari ini open langsung ARB di luar dugaan, tak kirain mau naik dulu. Berarti gimana untuk kedua broker yang kemarin masuk ya untuk sampai SPK. Kalaupun mereka cut loss berarti tujuan mereka masuk kemarin berarti cuma mancing-mancing retail aja ya buat masuk atau mancing-mancing broker lain buat masuk. Hari ini asinya masuk sih, net B 2,1 M, kepancing juga untuk asinya masuk di saham BSBK. BSBK hari ini tanggal 30. Hari ini tanggal 30 untuk PG-nya keluar malahannya, berarti untuk PG hari ini ya bisa dikatakan cut loss ya, soalnya kemarin kan untuk ZP-nya masih nambah muatan 5,4 M, soalnya kemarin itu tanggal 29 untuk PG dan ZP itu yang masuk paling banyak ya. Kemarin ini tanggal 29 kita cek yang masuk paling banyak ini tanggal 29 kemarin yang masuk paling banyak itu PG ZP ya. PG-nya net B 29M, ZP net B 21. Cuman hari ini PG-nya cut loss ya, kemungkinan itu jualan 17M yang bikin BSBK turun ya. Dan yang masuk untuk hari ini ZP sih masih masuk. Jadi hari ini ARB ya karena PG-nya jualan 17M setelah kemarin masuk. Market maker utamanya hari ini PG dan yang masuk hari ini paling banyak itu ZP, CP, IN, ID, PD, AK ya. Jadi ya masih ada kemungkinan technical rebound aja. Kalau mau entry sih, kalau mau spekulasi buy untuk besok mungkin lumayan berani ya di awal market. Kalau open di harga ARB, apakah ARB atau enggak ya. Kalau lihat di yang ngantri di lot sih lumayan banyak, yang ngantri di harga overnya lumayan banyak hari ini di sampai SPK 228.000 lot. Apakah akan open di harga ARB atau enggak kita lihat aja besok Senin ya. Kalau mau spekulasi buy mungkin sebelum market buka ya itu bisa ya, entry atau pasang antrian di harga ARB-nya ya.
Harga ARB-nya berapa? Kalau kita hitung 149 kali 93, berarti harga kalau besok ARB untuk saham BSPK akan ke 139 ya, 139 ya, akan open di area sini kalau besok open di harga ARB ya. Dan ini sih udah mendekati 125 itu harga penebusan awaran BSPK. Jadi ini lumayan di bawah. Untuk harganya sih menurut saya paling akan dijaga di atas 125 ya, ini menurut saya. Tapi ya kita lihat aja besok ke depannya gimana untuk saham BSPK. Untuk hari ini sih yang bikin ARB itu si PG ya, PG-nya cut loss 17. Yang enggak ya, bukannya cut loss ya, soalnya untuk PG kan udah taking profit di atas ini ya, berarti udah profit. Kemarin cuman mancing-mancing aja, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk sampai SPK masih ada kemungkinan sih buat technical rebound. Kita lihat aja besok. Semoga aja bisa, semoga aja market-makernya mau naikin ya. Oke, itu untuk saham BSPK. Kalau besok open di harga ARB akan open di 139. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.